2 minggu kemudian, ibu itu datang lagi kepada Mahatma Gandhi dan membawa anaknya lagi. Dan Mahatma Gandhi ketika ditanya, gitu ya, suruh memberi nasihat, dia cuma ngomong begini kepada anak itu. Nah, saya minta kamu, mulai hari ini juga jangan makan permen lagi. Oke? Setuju? Anaknya nggak mau. Setuju. Dan ibunya bingung, loh, ngapain perlu 2 minggu cuma untuk ngomong gitu doang? Kenapa nggak kemarin aja dia ngomong? Kenapa mesti tunggu 2 minggu? Ibunya kesel tanya. Dan Mahatma Gandhi cuma jawab, karena ketika ibu minta tolong saya 2 minggu yang lalu, saya kenapa nggak berani ngomong? Karena saya masih makan permen. Kalau saya masih makan permen, saya nggak berani nasihatin anak ibu. Dan saya sudah 2 minggu tidak makan permen, maka kenapa saya baru berani masih masukkan kepada anak ibu. Seorang leader tidak akan pernah aktif menasihati timnya kalau leadernya belum walk the talk, talk the walk. Ya, integrity, apa yang Anda katakan harus Anda lakukan. Seorang leader akan berbeda, gitu ya, maka timnya juga akan berbeda. Masuk akal? Yuk, kita coba review sejenak pembelajaran kemarin. Kita review sejenak. Ini mejanya pada muter ya? Mau muter ya? Enggak, soalnya ini dari sini ya, ini ketukannya sama gitu loh. Tapi jangan sama-sama gitu. Kan apa-apa, aku cuma nanya mejanya tuker gitu. Tadi nggak tunggu aja gitu. Oke, kita review. Kemarin kita belajar apa saja? Dari pagi. Otak. Sudut pandang. Hah? Yang itu bro? Inner mind, outer mind. Outer mind apa? Tindak. Patokan 5 tahun. Betul. Ya, patokannya apa? 5 tahun. Patokan 5 tahun. Kalau inner mind? Develop. Apa inner mind isinya? Nah, ingat ya, ini jangan dipakai untuk betul, tapi dipakai untuk develop. Oke, right one. R-nya apa? I-nya, J-nya, H-nya, T-nya, O-nya, N-nya, E-nya, excellent attitude gitu. Nah, jadi teman-teman supaya belajar lebih cepat gitu ya. Jadi walaupun Anda kelihatan agak blank, Anda coba ngikutin ngomong. Karena otak Anda cara kerjanya gitu. Otak manusia unik kok. Jadi otak manusia tuh ada namanya sinap-sinap gitu ya. Sinap tuh kayak akar-akaran kayak gini. Ini akar-akaran gitu ya. Cuman ini ibaratnya satu ini sama yang ini nggak connect gitu loh. Nah jadi ketika kita ngomong, kita ngoceh, nanti keluar. Jadi kayak ini nanti lepas banget ya. Nah, jadi misalkan itu ujungnya tuh itu, kalau mama ada repetisi, maka ujungnya akan nyambung ke ujungnya ini. Ini connect, yang disebut connect ini. Nah makanya ketika orang belajar sesuatu, itu harus connect. Kalau nggak direpetisi, maka akan hilang. Jadi semakin direpetisi, akan menjadi semakin bagus. Tapi menarik. Pernah nggak Anda ngalamin, Anda jago jualan, Anda udah bisa jualan, tapi sudah 1 bulan Anda nggak jualan, ketika mau jualan lagi, mulainya agak ribet. Alami? Kadang-kadang agak muncul deg-degan lagi, betul? Padahal sebelumnya nggak ada apa-apa. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Padahal sebelumnya udah jago jualan, performa Anda bagus, bahkan Anda dapat prestasi. Tapi kenapa setelah 1 bulan Anda tidak melakukan? Kenapa Anda jadi mulai seakan-akan kayak mulai lagi dari? Ada yang tahu? Disconnect. Kenapa? Disconnect, betul. Berarti setepatnya belum langsung disconnect sih, belum disconnect. Pelan-pelan akan disconnect suatu saat tadi. Jadi ibaratnya tadinya, nah oh iya itu pohon-pohon partner juga ya. Nah itu kayak itu akar-akar yang misalnya nyambung, itu pelan-pelan akan makin tipis. Jadi akan makin tipis dan disconnect, putus. Jadi kalau misalkan Anda tidak jualan selama anggaplah 2 tahun, 3 tahun saja, Anda jualan lagi itu disconnect benar-benar. Otak manusia lucu, jadi mereka baru bertumbuh kalau direpetisi, diulang. Jadi apapun yang Anda pelajari dulu itu akan hilang semua. Tapi kalau mama belum disconnect, baru masih ada tipis itu masih bisa dibentuk. Lucunya, kebiasaan buruk juga sama. Kebiasaan buruk itu kalau diulang terus-menerus sudah buruk tapi menjadi
makin tebel. Jadi mesti damai. Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang menarik. Ready to change. Bagaimana Anda tahu bahwa orang itu ready to change? Tidak ada kata tapi kalimat itu baru muncul kalau ada fact finding. Kalau di fact finding yang nggak ketemu, gitu ya. Oh ini nggak ready to change, oh enak aja. Fact finding dulu ya. Ready to change. Nah, di dalam ready to change ada beberapa komponen di dalamnya. Apa aja? Prekontemplasi, kontemplasi, preparation, action, maintenance, relax. Oke, dari prekontemplasi ke kontemplasi berapa lama? 12 sampai 24. Kontemplasi ke preparation 6 sampai 24. Dapat ya? Prekontemplasi kondisi kayak gimana? Berasa baik-baik saja, lu aja yang punya problem, gua nggak masalah, gitu ya. Kontemplasi apa? Dia udah mau berubah, tapi masih tapi gitu ya. Nah kalau preparation, siap. Kalau orang masuk, nah perhatikan, tadinya selling udah lancar selling. Satu ketika dia nggak selling lagi, berarti masuk kondisi mana? Relax dulu dong. Relax dulu. Ingat ya, orangnya udah jago jualan, terus dia nggak jualan lagi. Berarti relax. Kalau relax berarti mulai dari mana? Dapat ya? Jadi orang kalau relax bukan berarti dia tidak melakukan. Dia pernah melakukan, tapi cara itu sudah tidak berguna. Mesti pakai cara lain. Dapat ya? Terus apa lagi? Kemarin kita bicara apa lagi? 5 level leadership. Yang level bawah. Posisi, yes. Level 2, relationship. Ada 5 pertanyaan relationship, apa aja? 1, tahu apa impian. 2, top button. Apa lagi? 3, latar belakang keluarga. 4, latar belakang diri. 5, apa ketakutan? Pintar ya, kita luar biasa. Ya, terus apa lagi? Habis relationship. Level 3, production. Apa production? Kita kerja keras dan ikuti ya. Kalau misalnya contoh, Anda kerja keras, mati-matian gila-gilaan, tapi tim ikutin. Berarti salah di nomor 2, relationship. Cakep, bagus. Nomor 4, reproduksi apa itu? Bisa create leader, bisa create team. Good. 5, karisma ya. Target Anda cuma sampai 4 aja. Dia 5 itu kebentuk dengan sendirinya nanti proses. Yuk, mari kita bicara lagi. Frame, ya. Frame ada berapa? 2. Frame 1 tuh? Frame 2 tuh? Good, bagus. Apalagi pakai pekerjaan? Leader versus manager, ya. Leader versus manager. Leader itu menginspirasi. Manager itu performer. Lebih ke performer ya. Ke plan, do, check, action. Berarti kalau mau bagus harus menjadi leader dan menjadi manager satu sama. Apalagi kita belajar main. Oke, go ada 2. Go yang pertama go. Go pribadi dulu. Yang kedua go. Kembali dulu. Go pribadi dulu baru go kerja. Nah ya, go ciri go kerja. Promosi, mau dapat prestasi apa, mau mencapai apa, itu adalah goal kerja. Goal pribadi adalah tentang impian kita pribadi, ya, tentang impian pribadi. Impian itu maksimum berapa kali? 4 kali, jangan lebih gitu ya, Terus kemudian kita bicara apa nih, Pak? Dulu, coba tadi itu. Pertama kita belajar menganalisa agent. Menganalisa, ada L1 kondisinya, motivasi, kompetensi, L2 kompetensi, L3 kompetensi, L4 dapat ya. Berikut, di dalam motivasi ada 2, apa ada ya? Komitmen, percaya diri, confident. Di dalam kompetensi juga ada 2. 1, 2. Bagus ya. Sip ya. Nah, kita lanjutin lagi.
Kalau kondisinya agentnya L1, leadernya harus gayanya S1, yaitu delay. Kalau agentnya L2, leadernya S2 dulu, S2, mentoring, ya, mentoring. Kondisi L3, S3, apa S3? Kondisi agent L4, apa? Assigning. Nah, balik lagi ya, kita masuk ke drilling. Drilling, komunikasi berapa? Satu arah. Yang dilarang apa? Bertanya, lu dengerin saja, lu jawabin. Dan di situ ada apa lagi ciri-cirinya? L1. Jadi tidak boleh banyak info, betul. Infonya dibagi bertahap, udah apa? Jangan terlalu banyak info. Jadi bertahap kayak Frankie, mana Frankie? Frank? Belum datang. Belum datang. Gila, belum datang ya? Oh iya, dia akan dibagi tahap ya, dia bagi tahap di luar sana. Terus apa lagi? Bikin pakai jembatan keledai, itu jauh lebih bagus. Apa lagi ciri yang harus dibikin L1? Demo. Anda harus mendemonstrasikan. Masih ingat tinju? Ya, didemokan dan dia harus ngikutin. Dapat ya? Jadi dia harus ngikutin. Role play ada di mana? Role play ada di L berapa? L1. Ingat tuh. Jangan sampai salah. Role play itu harus sesuai dengan kondisi lapangan. Terima kasih. Kondisi role play harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Berarti ada persiapkan perang sama seperti di lapangan dibawa dalam kelas. Gitu ya. Jangan yang indah-indah. Yang indah-indah diajarin cuma di lapangan gak indah gitu loh. Ya. Sip. L2. Rumusnya apa? Komunikasi. Keputusan leader. Keputusan atau leader ya. Berikut. Tekniknya apa? Akui. Ya, jembatan keledainya langsung. Jembatan keledainya apa? Auda. Jembatan keledai Auda. A-nya? W-nya? D-nya? A-nya? Anda mendengarkan dia, mengakui dia sampai kapan? Sampai dia selesai. Habis itu pakai why, hot buttonnya. Habis itu tanya apa keputusan Anda. Habis itu baru kasih solusi. Dapat ya? Jadi Auda. Yes. Saya mau tanya kayak kemarin prosesnya itu kan begitu apa ya, emosional gitu. Nah, pertanyaan saya kalau tahap itu terulang, maksudnya yang ini sampai pada tahap di mana dia jawab lagi dan kita harus mentor ulang lagi. Pertanyaan saya beberapa kali kalau dilakukan apa dia nggak sudah membaca caranya kita, maksudnya sekarang emosinya dia gitu. situ. Lama-lama mental. Nah, itu ketakutan kita aja sebagai manusia dan ada. Coach Adit, dia seorang coach, saya seorang coach. Ya, ketika saya minta di coaching dia, gue udah tahu kok pola pertanyaannya bakal apa berikutnya. Tapi kenapa gue ngikutin? Karena gue pengen berubah. Tuh ya. Jadi ketika orang di dalam kondisi itu, dia down itu paling banyak ya. Kalau menurut saya, kalau selama Anda persiapkan dengan matang, downnya nggak lama kok. Ini saya ngelakuin, ini contoh saya ya. Saya ngelakuin di Bandung, ya. Ini cara saya, belum tentu cocok untuk Anda ya. Tapi ini bercerita story dari saya. Nah ini juga salah satu teknik coaching gitu. Teknik coaching harus kasih tahu kalau Anda punya ide, Anda ngomong ini yang saya dapatkan, tapi belum tentu cocok untuk Anda. Sama kayak sekarang saya cerita, karena saya mengatakan ini cocok untuk di kondisi waktu itu di Bandung. Waktu itu kebetulan saya punya satu sahabat, dia punya dynamic, namanya Raihan sama Jackson, ini siapa? Windy, oh ya, yang punya kemarin dapat PC. Jadi fotonya ada tuh, dari salah satu wanita yang pakai jilbab. Itu salah satu orang yang gua coaching secara khusus. Windy, lupa. Nah, kemudian waktu itu ingat saya kalau datang ke Bandung, mereka pasti kumpul. Jadi orang-orang Indonesia tuh senang banget kalau saya ada di mana pasti kumpul gitu, pasti cari saya gitu kayak gitu. Semalam saya juga sama dicari nama beberapa agensi lain gitu. Nah jadi kayak gitu. Nah apa yang dilakukan ini menarik. Ketika dia datang ketemu saya si Raihan ini timnya dynamic, terus kemudian ngobrol kita di coffee shop. Kami di coffee shop kita ngobrol. Kebetulan dia telepon satu agentnya dia, calon agent belum jadi agent, calon agent datang. Ya, namanya saya lupa.
Asep apa punya namanya A gitu lah, datang ke saya ngobrol, halo Mas Arif, yes saya, kita ngobrol sambil ngopi lah, duduk di cuek, saya pakai celana pendek, santai aja gitu, santai. Nah ketika ngobrol, terus mendadak si Rahel cuek saya, coach, bantu gue dong coach, nanti dia tuh, dia kayaknya takutnya mentalnya nggak kuat, apa yang coach mau lakukan aja. Bener loh ya, pokoknya kalau gue sampai dia keluar dari prudential, lu siap aja ya, dia nggak apa-apa aja ya, buat gue percaya sama lu. Udah kan, biasa. Nah mulai muncul iseng saya, iseng seorang yang iseng nanti. Udah berapa lama join? Baru join Pak. Oh, kenapa lu join di sini? Ya karena saya pengen sukses nih di prudential nih, saya pengen begini. Sebelumnya kerjanya apa? Ya saya sales Pak, saya jual-jual peralatan elektronik dan sebagainya, kabel-kabel dan listrik dan sebagainya. Oh gitu. Sekarang itu saya besok Pak, oh jadi mau join di sini? Iya. Lu yakin mau join di sini? Yakin Pak, serius? Iya. Gue bilang, prudential itu income-nya gede yang tahu. Tapi, gue udah ngomong tapi ya titik-titik kan ya. Tapi, berat tuh. Maksudnya Coach? Gue kasih tau aja, berat. Beratnya gimana? Gini berat. Lu pada saat jalan, lu tuh income-nya gede banget, tapi kalau lu mau cari jualan gimana? Kan klasik sih. Gue tau aja bener. Nanti bisa jadi ada orang ngomong prudential ya, tukang tipu. Kaget dia. Serius? Bener kan ya? Bener kata orang dia cakar-cakir, dia sinyal senyum kan, cakar-cakir. Bener. Oh jadi gitu. Emang saudaranya, emang prudential ini kan? Ya enggak lah, prudential nggak nipu mobil, kalau nipu gue ngapain sini bukan tuh. Nggak nipu, cuma orang suka persepsinya salah. Oh gitu. Nah, gue mesti benerin otak lu dulu. Jangan sampai lu ke lapangan ada orang bilang gitu, lu down. Ini teknik kamu. Teknik framing. Yes, teknik framing. Jadi gue framing dulu. Terus pasti gue ngomong lagi. Tapi gue masalah lo nih. Apa lagi Coach? Nanti kalau dia ngomong gini, prudential, cuy. Dan langsung aja Pak, bener bisa begitu Pak. Dia ketawa. Iya sih, kadang-kadang gitu dia ketawa. Ya gue cuma bilang, income-nya apa? Ulang lagi kenapa? Income-nya apa? Gede. Tapi berat. Demikian banget. Jadi lu mesti serius bro. Kalau lu nggak serius, susah berat sih. Saya ngomong lagi, pokoknya ngomongnya jajar semua. Dan akhirnya dia bilang gini, nggak usah, gue yakin kok bisa. Alah, lu jangan ngomong bilang bisa dulu. Nanti kalau ngomong begini, lu down lagi lu. Bilangnya, dari kok nggak mampu deh gitu kan ya. Nggak Coach, gue yakin banget. Tawa semuanya. Jadi deh bro, kalau lu bener yakin, ya, gue nggak tahu nih, gue salam dulu sama lu. Mungkin ini pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Oh gitu ya. Terakhir kan tahu anak-anak kan dia. Tapi bapak itu mukanya agak pucat gitu kan. Mungkin pertemuan pertama dan pertemuan terakhir bro. Kok gitu sih Coach? Ya enggak, gue cuma mau nanya aja. Kalau lu nggak kuat ya nggak salah. Waktu kita tahu anak-anak si Ryan tuh. Dah, salaman. Terus bilang, kalau lu masih kuat, gue minta kalau kita pertemuan lagi, nanti lu datang ke gue, nyamperin gue dan ngomong, Coach Arif, saya masih di sini Coach Arif salah. Gue ngomong gitu. Dia bilang, di World Steels. Kemudian 3 bulan kemudian, gue datang lagi ke Bandung. Waktu itu kebetulan Herianto Tantra lagi ada BOP, dan kebetulan gue lagi di Bandung. Jadi gue ditarik, dibawa ke tempatnya mereka, diajak mau ketemu. Begitu acara Herianto Tantra selesai, dengan dia BOP dan sebagainya, datang, ada orang datang dari jauh, nyamperin gua. Coach Arif, ada salah saya masih di sini. Dan tahu apa yang terjadi? Performanya bagus orang itu, kinerjanya bagus dalam waktu 3 bulan. Artinya, kadang-kadang leader suka berpikir kalau framing takut orangnya nggak mau masuk terus. Sometimes itu menguatkan mereka. Tahu nggak itu justru? Selain framing, di situ ada namanya reverse psychology, psikologi kebalik. Jadi psikologi kebalik itu justru kita membuat udah lo nyerah aja. Biasanya kalau begitu orang malah marah. Enggak mau gue nyerah, udah lo nyerah aja. Enggak bisa. Justru malah kuat. Itu namanya reverse psychology. Contohnya orang merokok mau berhenti, nggak bisa berhenti. Lu ngomong, apa-apa lo merokok aja terus. Apa-apa kok, baik-baik aja. Nanti kalau dia bilang mau berhenti, dia akan melawan. Enggak Coach, gue mau berhenti. Udah, menikmatin aja sampai mati.
Kita gituin, kalau kita tambah emosi dia, begitu tambah emosi, itu yang kita manfaatkan untuk melakukan perubahan pada dia. Itu sangat efektif kalau dipakai orang dari dari kontemplasi ke preparation bagus. Namanya reverse psychology, dibikin kebalik. Jadi saya ngomong, iya sih, keluarga gua ngerasa pendidikan bagus, tapi kayaknya anak gua gak diurus, udahlah, lu ngurus anak gua aja lah. Ya, lu gak usah sukses-sukses, lu jangan mimpi tinggi-tinggi, lu jadi orang biasa aja. Biasanya emosi tuh. Nah, emosinya kalau dimanfaatkan baik, apa yang terjadi? Geser, preparation, gesture. Kalau misalnya dia malah bilang, ya benar juga yang omongan. Ya, lu sial. Ya sial. Tapi kemungkinan itu ada nggak? Ada, bukan nggak ada. Ada. Tapi gue sih pengalaman gue selama ini sih gue pernah dapet kayak gituan. Tapi biasanya nggak ada sih gue. Mungkin nggak ada. Ya deh gue udah gue gini aja mati. Frame dulu bro sebelum ngomong dari awal dulu. Kan sama kayak yang dicontoh gitu kan. Sorry ya pak, gue mau ngomong sama lu gini nih. Ya tapi kalau lu nggak ini nggak apa-apa, gue cuma hanya peduli sama lu aja. Rasanya gitu frame dulu. Lu nggak di frame ya lu di kamar. Ya, ses. Kalau misalnya kondisinya L1 ya, baru mau bekerja, mana masuk ke sebuah training, masuk ke situ, baru masuk ke situ dari yang Nah, ini pembelajaran berikutnya ya. Jadi saya pernah memodel salah satu leader di Jakarta yang dia sempat stuck di SUM dan berhasil naik KM. Setelah 2 tahun dia stuck, dia nggak bisa naik. Kenapa? Akhirnya begitu promosinya pun bukan pakai 2 tahun, dia pakai 1 tahun. Dia benar pakai 1 tahun dan dia berhasil. Nah ini cerita menarik. Jadi ceritanya ketika saya modelin dia, ternyata dia menceritakan ada satu hal begini. Seperti bayi baru lahir, ini bayi nih, keluar kan? Yang pertama harus dilakukan sama seorang ibu apa yang harus dilakukan? Kasih ASI. Kenapa dikasih ASI? Bukan sekedar kata tadi. Berkenyang. Oh jadi lu selama ini pakai ASI buat kenyang? Imun. Enggak, bayi keluar pertama kali dikasih ASI itu efek sampingnya adalah bonding. Tapi bukan itu, yang utama ada tujuannya. Itu bonding. Ayo, ibu-ibu masa nggak ada yang tahu apa tujuan pertama kali muslim? Bukan, kata batin efek samping. Nah, betul bu. Untuk daya tahan tubuh. Kenapa? Susu yang keluar pertama kali itu ada kolostrum yang khusus untuk bayi supaya antibodi tubuhnya bayi kuat. Gitu ya. Jadi antibodi bayi kuat. Ini ibu-ibu banyak nggak tahu. Susu formula ya, aduh. Jadi anak sapi. Yang pertama kali disusuin itu kolostrum antibodi tubuh anak bayi jadi meningkat. Nah saya mau ceritakan ini gini. Begitu juga dengan agent. Agent begitu lahir, lu harus kasih ASI. Kasih kolostrum dulu. Jangan lu tetein, bukan ya. Jangan. Ya ampun. Dia mikirnya kemana-mana dia. Bro, semalam nggak dikasih jatah ya? Iya. Kasihan tuh bro. Ya. Sama bro, udah lama belum. Kita lanjut lagi ya. Maksudnya kasih ASI. Nah pertanyaannya simple. Kolostrum ya. Ayo, sebagai leader, sebagai orang tua, kolostrum Anda apa? Ada nggak? Ayo, kolostrumnya apa? Supaya kuat. Fact finding. Hah? Halaman pertama. Apa tuh? Halaman pertama jadi pas kita jadi agent, kita ngerasa lebih juga ya. BOP. Gue kasih tahu. Kolostrum pertama adalah lo harus training dia setelah pulang dari training, setelah pertemuan pertama dia sudah jadi agent. Pulang, fast start aja, mulai dari fast start saja
itu sudah akan jadi mulai ada problem. Problemnya apa? Selesai pesan, pulang malam kan? Pulang malam kan? Jadi nggak cari malam. Pesan, pulang ke rumah. Ketemu sama siapa? Di rumah. Istri kan ngomong apa? Ya pasangan lah, bukan istri, pasangan lah. Kecuali cowok. Ketemu pasangan. Begitu pulang, dari mana? Kita ngomong? Training pasar. Ditanya, untuk ngapain? Saya mau jadi agent. Kira-kira pasangannya akan ngomong apa? Buat apa? Kan mendingan dapat gaji. Ya bener dia ngomong gitu. Goblok kamu gitu. Pengalaman pribadi. Ya, itu biasanya orang tua bukan pasangan gue yang ngomong bro. Itu orang tua. Bisa jadi dong, pulang ke rumah anak muda, ketemu sama bapaknya sama mamanya. Ya, pulang malam. Ditanya sama mana? Masa. Untuk apa? Jadi agent. Apa yang ada ngomongin sama papanya? Ya, jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda harus kasih antibody. Karena yang ngomong itu adalah virus. Tapi ingat ya, virus itu maksudnya nggak jahat. Virus itu karena dia nggak tahu apa manfaatnya prudensial, maka dia begitu. Jadi susu kolesterolnya apa? Framing apa? Ini ngomongnya. Gue mau kasih tau nih, ya kan? Lu serius nih, mau masuk di asuransi prudensial. Serius. Nah, ini nanti pulang, ya, atau dalam perjalanan. Kadang-kadang nanti ada 3 jenis orang yang Anda harus hindari. Karena 3 orang ini maksudnya baik kok. Maksudnya baiknya maksudnya gak jahat kok. Dia gak ngomong gitu karena dia gak tahu saja. Ya, yang pertama adalah orang itu akan datang kepada lu, bisa jadi itu adalah teman dekat lu. Teman dekatmu akan ngomong begini. Bisa di mana? Pasar Prudential ya? Iya. Jelek Prudential. Gue udah pernah jalanin. Gue aja lebih pintar pada lu, gagal. Apalagi lu. Jadi lu harus kasih tau kayak gitu. Jadi di framing dulu ke dia. Jadi mereka maksudnya gak jahat. Kenapa mereka gagal? Dilajarin. Mereka masih nanya, emang bisa gagal di sini? Kasih tahu. Bisa. Yang bisa gagal adalah orang yang tidak kuat impiannya. Tapi beda, lu pasti kuat. Demi siapa? Ngomongin hot button. Jadi dipersiapkan dulu nih. Itu orang yang Orang yang berapa? Tuh, soalnya nggak ada. Orang yang berapa? Pertama. Orang yang kedua. Orang kedua adalah orang yang nggak lu kenal, atau lu orang yang kenal, tapi dia nggak pernah join di bisnis ini. Tapi dia pernah dengar temennya yang pernah join di bisnis ini. Begitu tanya dari mana? Pasar. Prudential ya? Iya. Gue kesel sama lu ya. Teman gue tuh banyak yang join Prudential dan mereka semua gagal. Ya, lu lagi. Ya, lu mau kemungkinan gagal. Nah, itu hati tuh dengan orang yang kedua. Oke. Yang ketiga, lu pulang ke rumah, ketemu sama orang yang lu cintai. Mereka maksudnya nggak jahat, Anda harus kasih tau ya. Kalau Anda nggak ngomong, mereka maksudnya nggak jahat, Anda nggak ngomong, nanti disangkanya nanti lu dicuci otak ke orang, tuh dicuci otak ke lu. Lu harus ngomong, gitu ya. Bahwa pulang nanti ada orang yang akan datang kepada lu. Dia orang yang mencintai, mungkin pasangan lu, mungkin bapak lu, mungkin siapa. Jangan ngomong. Ngapain di sini? Bikin malu orang tua saja. Saya gitu, apapun yang harus ngomongin. Dan lu harus siap-siap, mereka akan ngejelek-jelekin. Mereka nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena mereka nggak tahu. Makanya wajar. Mereka melindungi. Mereka tuh sayang banget sama lu lagi. Saking sayang sama lu, makanya dia melindungi kamu. Gitu ya. Jadi Anda harus waspada kepada 3 orang ini. Selesai. Jadi nanti lucu deh, nanti bisa jadi Hebrew nanti bisa datang ngomongin, bener lu, gua ketemu ini lu, dia ngomongin untuk lu kasih tahu. Nah tugas Anda apa? Cuci otak lagi gitu. Dapat ya? Susunya udah dapat? Nah, kolesterol sudah kan? Dia udah kuat sementara. Susu kolostrum hanya bersifat sementara, makanya perlu ada suntikan apa namanya?
Imunisasi. Imunisasi dalam bentuk apa kalau di M3. M3. Apalagi itu juga lo harus kasih tahu di awal. Gitu ya, apapun itulah ya. Dan juga mesti sering-sering ada, kalau beberapa yang dilakukan di beberapa agensi yang cukup besar, sangat besar, mereka tuh setelah selesai training, biasanya leadernya ngumpulin timnya nggak boleh pulang. Timnya dikumpulin, itu dicuci otak lagi sama leadernya. Cuci otak apa? Karena bisa saja nanti muncul pertanyaan-pertanyaan. Jadi pas meeting, selesai nih, misalkan contoh nih, anggapnya selesai meeting training kita nih, selesai di luar sana, nanti kumpulin, leadernya harus ngomong, apa yang lo dapat? Muncul nggak keraguan? Kalau ada muncul keraguan, langsung ada handling objection satu juga. Itu adalah imunisasi Anda berikutnya. Jadi Anda pastikan setiap donor entry, masa sih bisa kayak gitu ya? Oh itu nggak bisa, HO. Langsung HO ya. Setiap selesai training, kumpulin, ada pertanyaan apapun, HO langsung saat itu juga. Jadi virusnya nggak perlu nyebar, langsung diinkubasi, jadi beresin satu juga. Berikutnya, kasih gambaran lagi. Setiap agent yang baru jadi, 3 bulan pertama harus hati-hati. Kemungkinan besar karena dia akan masuk di L2. Jadi Anda harus jaga sampai L3. Cara jaganya gimana? Anda, ya tadi, imunisasi tadi semua harus dijaga, dimonitoring dan sebagainya. Pengalaman yang suka pahit adalah kadang-kadang agent Anda rekrut, ini biasanya kejadian di bulan yang pas Indonesia suka jalan-jalan tuh, keluar kota, daerah luar negeri dan sebagainya. Anda udah merekrut orang banyak, Anda baru develop, terus Anda tinggal jalan-jalan luar negeri, pokoknya tinggal langsung menghilang. Itu bisa terjadi kayak gitu sih. Kenapa? Karena Anda nggak berada di sana. Anda nggak mau monitoring progresnya dia. Istilahnya bayinya mati gitu loh. Tugas kita jadi kita jadi. Sip? Jadi udah dapat jawabannya? Sip. Ini bisa kemana ya? Oh iya, review mana tuh? Review apa ya? Mentoring. Yes, boleh. Boleh. Yang leader itu kan ada 5 level itu ya? Ya. Leader di level berapa yang sudah punya kapasitas untuk bisa melakukan mentoring ke timnya? Mentoring itu dimulai kalau di dalam 5 level leadership itu konsepnya di nomor 3 sudah mulai. Sudah bisa. Jadi kalau leader itu terhadap agent A ini dia masih level 2 belum bisa melakukan mentoring ke Di level leadership ya, 5 level leadership kan. Kalau di 2 itu baru hubungan baik, mungkin drilling dulu di sana. Karena gini loh konsepnya, kadang-kadang mungkin kita nggak sengaja kita kasar, kita nggak sengaja kita agak keras. Kalau relationship baik, nggak akan kena apa-apa. Saya ambil cerita sedikit ini berkaitan dengan bahasa cinta. Biasanya dipakai bahasa cinta ini dipakai untuk untuk parenting buat bapak suami istri atau sama anak. Tapi ini bisa dipakai buat manajemen, dipakai untuk tim. Bahasa cinta itu ada 5 bahasa cinta. Ya, 5 bahasa cinta. Bahasa cinta yang pertama adalah quality time. Jadi Anda punya waktu sama dia, quality time. Bahasa cinta kedua adalah sentuhan ya, sentuhan. Bahasa cinta ketiga adalah hadiah. Bahasa cinta keempat pujian. Kelima melayani. Nah, jadi maksudnya gini, kalau di konsep keluarga suami istri dan anak kita kalau dibully, kenapa anak kita jadi trauma? Karena bahasa cintanya kosong. Bahasa cinta kosong, bentuknya kayak tangki cinta. Jadi contoh gini, kalau Anda anak nih dikerjain di sekolah, dikatakan main dan sebagainya, anak kita akan baik-baik saja kalau bahasa cintanya penuh. Tapi kalau bahasa cintanya kosong, begitu dibully, sakit hati dan trauma. Begitu juga dengan suami istri, pasangan suami istri. Pasangan suami istri, contoh, misalkan ada suami suka ngasih hadiah ke pasangan. Istri bahasa cintanya ternyata pujian. Si suami nggak pernah puji istri. Si suami cuma ngasih hadiah. Suatu ketika terjadi pertengkaran, si istri ngomong gini, "Kok lu nggak cinta sama gue ya? Kayaknya lu nggak sayang sama gue." Si suami bingung. Dia akan ngomong, "Loh, kan selama ini gue kasih hadiah." Si istri ngomong, "Emang hadiah itu artinya lu cinta?" Buat istri cinta itu adalah pujian. Suatu ketika
ada sahabat lu yang memuji istri lu. Contohnya istri lu bisa jatuh cinta sama sahabat lu itu. Itu bisa terjadi loh. Itu terjadi sama saya gitu sih. Jadi maksud saya, tugas kita adalah memenuhi bahasa kita itu. Bagaimana dengan tim? Tim juga punya bahasa cinta. Kalau relationship kita dekat, logikanya kita tahu banyak nggak tentang dia? Yes. Paling nggak kita bisa tahu. Ciri-ciri bahasa cinta itu kalau pujian itu, ciri-cirinya dia kalau dimarahin sedikit itu sakit hatinya dalam banget itu. Ya, baru orang ngomong, gitu aja nggak bisa, sakit hati gitu. Kalau bahasa cintanya pujian. Tapi kalau Anda sering puji dia, bahasa cintanya penuh, begitu orang gitu aja nggak bisa, apa-apa. Dia baik-baik aja. Gitu ya, selama bahasa cinta dipenuhi ya. Jadi kalau pasangan suami istri lu sekarang lagi sering bentrok sama lu, coba cek, ternyata bahasa cintanya kosong. Juga sebentar-bentar tersinggung, sebentar-bentar tersinggung, ya itu bahasa cinta jadi kosong tuh. Ya, menjawab sudah? Yes. Yep. Oke, lagi? Oh, lagi. Ya kalau sudah kejadian lu mesti terpaksa datang ke rumahnya, lu cari nggak usah apa-apa. Udah nggak bisa gitu loh. Tapi lu usaha datang ke rumahnya, temuin. Tapi pengalaman gue selama gue sebagai seorang coach kalau udah hilang, itu relatif agak susah. Ya saya nggak bisa bilang susah 100%, ada yang berhasil ada. Ini contoh nih, di Bali, kami ada satu kejadian gitu ya, orangnya ngambek. Tahu nggak kenapa ngambek? Gara-garanya leadernya kejebak ngomongnya, sadis. Sakit hatinya dalam banget, SOM tuh. Sakit hatinya dalam banget. Tapi saya ajarin pelan-pelan leadernya, pelan-pelan gini-gini. Sekarang kelihatannya udah mulai masuk lagi nih. Gitu. Butuh waktu gitu. Dan cerita gampang ini cerita gampang ya. Ini cerita tentang anjing dan kucing. Ya. Jadi ceritanya. Anjing kan kodratnya sama ngejar-ngejar kucing. Ya gimana pun pokoknya anjing ngejar kucing ya sendiri gitu loh ya. Kucingnya lagi baik-baik juga tetap dikejar kan gitu. Kodratnya begitu. Nah, suatu ketika si anjing ini bosan juga gitu ngejar-ngejar kucing. Ya, dia tanya sama burung kakak tua, burung hantu. Dia tanya, burung hantu, gimana sih caranya supaya saya nggak ngejar-ngejar kucing dan supaya kucing tuh mau percaya lagi sama saya? Gitu. Hubungan kami rusak, kata si anjing. Burung hantu cuma ngomong, mulai hari ini kamu harus banyak berbuat kebaikan kepada kucing. Walaupun dia nggak percaya. Apa yang dilakukan sama si anjing? Anjing dapetin kucing. Begitu anjing dapetin kucing langsung. Kan dia curiga kan, bakal berkejar lagi kan. Si anjing ngomong, enggak kok, gue gak kejar lu, enggak, gue gak kejar. Lu mau ngapain? Enggak, gue mau bersahabat lagi sama lu. Gak mungkin bang. Ya, gue juga gak mungkin bang. Tapi ngotot, serius, swear. Gue mau sahabat lagi sama lu. Mungkin, datanya nanti. Ya. Terus anjing berusaha berbuat baik. Sampai kucing lagi jalan kemana, jalan becek, dia buru-buru, gulingin badannya dia, dibecekan, biar dicek sama kucing. Pokoknya dia pernah berbagai cara. Tapi apa yang terjadi? Kucing tetap tidak percaya sama anjing. Anjing putus asa. Dan anjing nanya lagi ke burung hantu. Gimana caranya supaya si kucing itu mau baik sama saya? Sabar. Teori gampang ya. Sabar. Lakukan terus. Dan tahu apa yang terjadi? Lama-lama kucingnya baru percaya. Trust tidak bisa didapatkan dalam waktu satu malam. Trust tidak bisa didapatkan dalam waktu satu minggu. Trust tidak bisa didapatkan dalam satu bulan. Trust membutuhkan waktu dan bukti berulang-ulang. Gak tahu lu menjawab pertanyaan atau tambah pusing kok katanya. Sip? Ya, lanjut. Yes, Bu silakan. Ini saya tanya ya Pak ya? Iya tanya.
Ya, silakan. Framing itu baiknya dilakukan oleh direct leader-nya atau leader yang bisa dalam satu grup. Leader yang bisa. Gini, Jadi gini, kan ada direct leader, misalnya saya rekrut ya, terus saya tuh tidak bisa memframing agent di bawah saya. Yang bisa memframing, yang sudah ada skill framingnya itu atas saya misalnya. Ya, itu sah nggak? Ini ngomongin sah. Maksudnya itu pemilu Pak. ya, Bu? Kalau saya Gini, kalau dari sebagai seorang leader, kalau semua leadernya atas tetap membantu lu, nanti lama-lama dia tidak memandang lu. Nah, kan kemampuan framing itu kebetulan kita belajar di sini ya kan. Iya. Tapi kalau di luar itu kan kalau misalnya nggak ikut trainingnya Pak Saan, Itu kan- salahnya mereka kenapa nggak ikut training ini? Oke, sekarang gini Pak. Cerita lu. Kalau misalnya oke lah dalam posisi saya nggak bisa memframing, belum ada kemampuan framing agent di bawah saya ya kan. Lalu kan di framing oleh atas saya, oke Pak ya. Tapi yang dia framing sama saya kan beda. Nah, terus udah berjalan dengan waktu, ketika saya udah punya keterampilan framing, bisa nggak saya memframing ulang agent saya itu? Kemungkinan besar dia akan percaya sama orang yang pertama. Berarti kemungkinan dia berubah nggak kecil ya? Jadi gini loh, sifat manusia gini. Ini saya ngomong tentang teori pikiran ya, teori pikiran. Waktu itu ini kejadian tentang Matthew. Saya cerita tentang Matthew. Matthew waktu ketika itu masih kecil, masih TK. Jadi TK kelas 1 ya, saya lupa waktu itu. Jadi istri saya ngajarin, gitu ya, ngajarin. Jadi kebetulan ngajarin dia gambar. Jadi dia gambar kotak, gitu ya, gambar kotak. Dia gambar kotak, terus dia ngomong sama mamanya, "Ma, ini apa?" Pas kecil. Dia maksudnya mau muji mamanya kan, biar hubungan interaksi. Istri saya ngomong, "Ini kotak," kata istriku. Matthew ngomong, "Enggak mama salah." Bu guru bilang, "Ini gambar sekitar." Dia langsung maksud gue ngomong, "Kotak sama sekitar sama." Enggak, bu guru bilang sekitar. Ribut, yang menang aku akhirnya nangis kan. Wah nangis. Setelah itu pengalaman itu gue pegang, gue taruh di kepala gue. Karena di teknologi gue ngajarin hipnoterapi, di dalam hipnoterapi ada penjelasan tentang itu. Tapi saya pegang dulu, ini cuma teori kali mungkin kan, bisa tes gitu ya. Ketika saya cerita itu ke salah satu guru TK, ke salah satu kepala sekolah TK di daerah Depok, waktu saya cerita, dia cerita yang sama. Iya Pak, benar banget. Waktu saya belum post tuh. Iya Pak, benar banget sama. Waktu itu ada satu anak TK, ya, anak TK itu pulang ke rumah, dia ngomong sama mamanya, "Mama, katanya, this is table." Dia ngomong gitu, mamanya marah. Enggak, salah, this is chair. Dia ngotot anaknya, "Mama, bu guruku bilang, this is table." Otot. Yang menang? Nah, bully-bully kan, nangis, kan gitu. Singkat cerita, akhirnya mamanya marah. Datang ke sekolah, ngomong ke kepala sekolah, "Bu, ajarin itu guru bahasa Inggris ya. Masa this is table? Kan ini chair." Langsung guru kepala sekolah ngomong, "Betul, bu guru salah. Yang benar, ini chair, bukan table." Tahu nggak anak situ ngomong apa? Enggak, guru itu ngomong bener kok. Ini table. Akhirnya apa terjadi? Otot-ototan, kepala sekolah kalah lagi. Ya kan? Panggillah guru yang ngomong. Ketika guru yang ngomong meralat, baru itu diterima. Gimana? Coba terjemahkan permasalahan. Yang framing yang harus mengubah. Ya. Dan lu nggak bisa maksain atas untuk berubah. Karena kenapa kita nggak skill untuk melakukan training. Ingat, ketika mau sukses, jangan pernah sayang siapapun. Bertanggung jawab 100% sama hidup Anda. Tanya lagi kok. Sebentar, belum kayak gue lihat mukanya masih nafsu soalnya. Terus saya balik ke adanya. Iya. Misalnya kita kalau darah kita nggak punya kemampuan framing, sah nggak kalau kita turun sampai perjalanan kita? Ajarin. Tugas Anda sudah menjadi master Po. Kung Fu Panda. Oh bukan, kan seluruhnya bukan Po lah. Lu lebih canggih daripada Po. Ya. Kalau Po lucu beda.
Jadi maksudnya adalah maksudnya gini, tugas Anda sebagai leader adalah mengajarkan tim Anda. Semua ilmu yang kita pelajari hari ini, turunkan ilmunya. Ya, kalau perlu kasih tahu ini yang ngajar coach Antonius Aris. Ya, saya dapat. Jadi tugas kita adalah mengajarkan. Yes, bro. Tadi kan terus kan bilang work friend itu kan yang pertama didengerin, yang berikutnya nggak terlalu didengerin. Tergantung frame-nya. Frame-nya itu. Oke. Frame-nya bedain ya. Kalau yang lain nge-frame boleh, tapi nge-frame-nya itu enggak, itu dipercaya. Misalkan ada orang diomongin sama pemimpin pelatihannya, misalkan bahwa passion itu kayak passion. Dan misalkan kalau di atas ini bukan passionnya dia, itu kan jadi frame sama pemimpin pelatihan. Jadi gimana cara lepas itu? Masa akan seperti itu berpeluang? Itu ada di materi saya Master Practitioner NLP 2 hari. Ya, udah coba itu aja. Dan untuk ambil Master Practitioner NLP 7 hari harus melewati NLP Practitioner dulu 7 hari. Jadi 14 hari. Enggak, itu tekniknya slide of mouth bro. Namanya bersilat lidah. Tapi bersilat, jadi bahasa simpelnya gini aja deh. Bro, karena memang berat banget tekniknya tuh bro. Tekniknya berat. Gini, tapi kan udah pernah ngikutin Invisible Influence. Iya udah. Karena ada di dalam situ. Ada 5, buka lagi catatan lu. Pakai itu aja cukup ya? Udah diajarin 5 kan? Iya. 5 dari 20 bro, udah gua ajarin. Oh iya. Sengaja gue promosi lagi, bisa lagi. Tapi gue bahasa simpel lagi, bahasa simpel. Mungkin buat teman-teman yang belum ikut, bahasanya gini simpel aja. Sederhana simpel lagi. Bro, pernah makan pepaya? Pernah makan pepaya? Suka? Suka? Suka ya? Gue mau nanya sama lo. Bro, pepaya itu rasanya manis. Kalau gue bilang pepaya rasanya asam, lo percaya nggak? Sama kan di sini kan? Kalau di kepala dia beli bahwa pepaya itu manis. Kalau gue bilang pepaya asam, dia tolak, dia reject. Oke? Kalau gue bilang pepaya asam, apa yang muncul? Ya nggak mungkin kan? Oke bro? Artinya frame-nya berhasil masuk dong. Karena frame siapa yang masukin dulu selain gue? Gitu loh bro. Terus gue mau tau nih, sekarang gue mau rubah supaya dia berubah. Gue mau ngomong gini. Bro, pernah nggak kalau lu makan pepaya, terus kemudian lu nggak minum? Di mulut rasanya kayak asam nggak? Asam. Jadi kalau pepaya asam bisa terima? Nah, itu kan. Tapi artinya, tapi nggak bisa langsung frontal. Kalau misalnya lu ngomongnya begini, ini bener, lu ngotot, enggak itu salah, yang bener ini, dia akan nolak reject. Tugas gua pakai jembatan lagi bro, supaya nge-bridgingin supaya dia bisa terima pelan-pelan. Contoh yang paling simpel, gua menterapi orang nih bro, terapi orangnya ngaku santet misalnya, terus gua bilang santet gak ada, terus dia ngotot, enggak santet ada, gua ngotot-ngototan, gak bakal sembuh bro. Cara nyembuhin gimana? Gua bilang santet memang ada, walaupun di kepala gua bilang gak ada. Tapi kalau lakukan, gua pura-pura jadi kayak dukun gitu bro. Masuk begini. Orang sih pernah gue nanganin itu, orang kena santet, lumpuh, gak bisa jalan bro. Gue cuma kesannya kan, udah gak gue apa-apa. Gue gituin, gue tarik, kesannya kayak tarik santetnya, jalan. Karena gue menggunakan beliefnya dia yang gue pakai, bukan kata. Jadi kalau ketika dia ngomong patient, manfaatkan patient itu sebagai kendaraan itu untuk menuju dia. Ya, kelihatan sih dijawab. Secara prakteknya nggak tahu. Untuk program ini yang paling efektif itu level leadershipnya yang berapa? Biasanya kita mesti tahu dulu. Nah, frame dan level berapa pun bisa masuk. Kan ada juga yang mengakui namanya. Oh ya, berarti mesti jadi hubungan dulu gitu. Hubungan tetap baik dulu. Makanya relationship mesti jaga. Kalau lagi kalau lu udah ngomong, lu tau nggak? Kan gua leader lu.
Jujur sih gue pernah itu, gue pernah bersalah, gue juga tahu kalau bersalah. Tapi kalau gue udah ngomong kayak gitu, itu artinya level 1 gue gak beres. Saya ingat banget dulu saya pernah marah kok. Langsung saya telepon, kalau ditelepon ngomong. Gue mau nanya sama lu atau gue atasannya? Berarti kan gue mau percaya ngomong gue sendiri. Tapi ya, semua orang pernah melakukan kesalahan kok, tapi tinggal berulang. Sip, udah? Cukup? Ya, lanjut. Thank you bro ya pokoknya. Oke.